SMA Negeri 11 Kota Tangerang di sini, kira-kira 5 menit lah. Kemudian ngajar di BINUS. Ya masih dipercayalah oleh BINUS untuk mengajar 2 mata kuliah aja. Tapi itu tergantung semesternya. Kalau semester misalkan semester nanti genap ada mata kuliahnya, saya kan hubungi. Saya kan dosen lepas aja gitu. Tapi cukup lama saya di sana, sekitar 16 tahun. Untuk kuliah seni berarti ya? Saya kan di DKV-nya. Oh, di DKV. DKV, desain komunikasi visual. Saya ngajar drawing dan ilustrasi. Oke, kita lanjut. Kalau di SMA saya ngajar seni budaya. Seni budaya. Oke, menurut Bapak nih, kayak dari lukisan aku, objek, entah itu objek, simbol atau pewarna itu menurut Bapak bagaimana? Nah, objeknya saya lihat itu kan minimalis kan ya. Oke, nggak masalah, minimalis nggak apa-apa. Tapi konteksnya udah dapat. Cuma mungkin warna itu masih seperti menghafal gitu loh warnanya, gitu kan. Jadi warna belum terolah secara maksimal dengan gejolak kamu gitu. Garis-garisnya pun seperti itu, ya kan. Ekspresinya ya masih datar gitu saya lihat. Coba kalau kamu misalkan ungkapkan dengan emosi kamu aja gitu loh. Warna ikutin naluri kamu aja, jangan menghafal, oh itu warnanya orange, senja itu begini. Senja itu alam, tapi kita merasakan apa tentang senja itu kan gitu kan. Jadi harus lebih ke sana kalau saran saya gitu, lalu lebih kepada ekspresi pribadi kita, karena warna itu kan juga mewakili jiwa kita gitu. Nah, karya kamu itu saya melihat beberapa, ada 2 karya misalkan. Ini dengan ini. Ini kan hampir sama sebetulnya. Cuma beda warna dan bentuknya aja kan, satu bentuk rumah ini sunset gitu kan. Tapi permainan warnanya sama, cara mengolah warnanya sama. Beda yang ketiga. Nah itu. Karena ketiga itu ada perspektif di situ. Ada ruang sehingga betul-betul warna itu juga hijau, terus ada yang pakai coklat-coklat gitu. Nah itu. Jadi warna itu jangan dihafal atau jangan secara teknis aja, tapi ungkapkan dengan ekspresi kita. Jadi harus lebih berani gitu, bahasa ininya lebih berani, lebih ungkapkan aja secara spontan warna kita gitu. Jadi jangan senja itu nanti warnanya orange atau apa, terowongan itu warnanya begini. Enggak, ikutin ininya aja gitu loh, ikutin naluri kamu untuk mengungkapkan itu. Secara teknis kamu udah cukup ini dong ya kan, udah paham lah ya dari semester 1 sampai masa nggak teknis ya. Nah sekarang sudah saatnya kamu melampiaskan itu dengan seluruh emosi kamu gitu loh, perasaan kamu, sehingga terwakili betul jiwa kamu di situ gitu. Jadi warna itu adalah warna kamu, bukan lagi warna tiruan dari warna yang atau hafalan dari yang sudah ada kan gitu. Jadi besaran ya, saya kritik juga. Itu saya terima dengan senang hati Pak. Dan menurut Bapak media seni lukis ini benar nggak buat udah tepat belum buat aku? Media itu kan alat ya, alat dan bahan ya, media. Sebenarnya gini, media itu kan jenisnya banyak ya kan, dan mana yang lebih cocok dengan emosi kita gitu. Kadang-kadang kita mau paksa pakai cat minyak, tapi ternyata nggak di ini kita. Ya udah ganti aja gitu. Akrilik misalkan, udah itu lebih cocok, terwakili emosi kita. Ya udah terusin. Nah saya hanya pakai tinta Cina misalkan. Kenapa saya pakai tinta Cina? Karena terwakili emosi saya, bisa saya main garis, ciprat-ciprat apa segala macam. Kalau pakai cat itu agak susah saya ini. Tapi cat hari akrilik, aja udah. Ini akrilik. Saya nggak pakai kuas. Enggak, langsung aja karena mewakili emosi saya melihat
kenyataan yang ada di alam itu. Kalau saya pakai kuas lama, ini semua langsung saya langsung gitu. Makanya kata teman, ini hasil penelitian ya, ada yang ambil S2 tentang karya saya, meneliti, oh Bapak itu alirannya ekspresionis dengan apa satu itu? Dan saya ekspresionis. Oh gitu ya? Ya saya yakin karena saya merasakan itu gitu. Bukan hanya dia yang ngomong, banyak yang ngomong. Karena ungkapan itu dan dengan media yang saya pakai itu lebih luas, lebih leluasa saya ini. Kalau saya pakai kuas lagi, kehilangan spirit, apa namanya, kehilangan ruhnya buat saya ya. Sehingga akhirnya saya menjadi kagok mengungkapkan. Alamnya udah berubah, saya belum sampai ke sana gitu. Karena alam bergerak terus tanpa ini ya. Tanpa kita bilang, tunggu gak bisa gitu. Jadi ungkapkan dengan itu. Dan media itu betul-betul harus bisa mewakili ekspresi kita. Banyak media kita nggak bisa ini. Kalau misalkan saya pernah melukis pakai krayon misalnya, kayaknya kurang sek dengan ini saya. Ya udah saya tinggal gitu. Terus dulu misalkan lukis potret atau lukis ini, kayaknya nggak mau terwakili batin saya, emosi saya, ekspresi saya. Udah saya tinggal aja. Saya pakai palet, pakai cat minyak, pakai palet. Kayaknya begitu. Ya udah saya cari. Ya proses-proses itu kan saya mencari alternatif gitu. Jadi akhirnya saya udah dengan akrilik atau tinta Cina ini. Kalau untuk neket atau neket langsung di ini, saya pakai tinta Cina, pakai bambu aja gitu. Karena itu mewakili ini saya, emosi saya. Dan itu cepat ininya, ekspresinya. Lebih dapat gitu. Makanya kalau misalkan kamu mau pilih media, ya pilihlah media-media yang bisa mewakili gejolak ekspresi kamu. Jangan kamu tentang itu gitu. Atau misalkan gengsi pakai cat minyak, masa gua hanya pakai ini lah. Itu kan media itu kan sama aja semua kan. Yang penting kan bisa kita pakai untuk mengungkapkan ekspresi kita kan gitu. Beda lagi kalau lukis foto ya kan. Kalau orang pesan pakai cat minyak ya ribut harus ya kan itu tujuannya sah-sah aja gitu. Orang bilang akrilik ya udah pakai akrilik. Orang bilang hitam putih ya hitam putih, pakai pensil. Jadi kan kita ngikutin kan karena kemauan customer kan, dan itu lumrah aja gitu. Tapi kalau kita mau bergerak secara individu ya berarti kita harus memilih apa yang sesuai dengan karakter jiwa kita gitu. Harus mewakili emosi lah pokoknya media itu ya. Iya, karena gitu. Karena kan melukis itu kan 3. Pertama imajinasi, kedua sense of art, perasaan, ya. Ketiga itu adalah skill tangan ini kan. Nah, ketiga ini harus saling berkomunikasi, nggak bisa ditinggal salah satunya gitu. Imajinasi mau melakukan ini, tapi hatimu nggak bisa, harus connect dua ininya. Terus bagaimana menyampaikan dengan teknik apa, bahan apa, itu skill, ya kan? Maka kita harus bisa ungkapkan dengan skill kita, keterampilan kita, ya kan? Ini 3 ini harus saling berkomunikasi dua arah gitu loh, ya kan? Kalau nggak bisa, maka jadilah sebuah karya gitu. Nggak bisa hanya imajinasi dengan skill aja tanpa emosi, nggak bisa. Boleh aja kalau itu tadi, kalau misalkan kita membuat foto atau ngapain kita pakai emosi atau apa enggak, itu kan terima order, ya kan? Ya ngapain kita ini, ya kan? Nah, kecuali kalau kita melukis modis naik lagi gitu. Ya, jadi seni ini seperti itu. Seni apapun ya, seni apapun. Makanya akhirnya banyaklah yang namanya style-style itu. Ada yang bilang realis, ada yang bilang ekspresionis, ada yang bilang surrealis, ada yang bilang abstrak, ada yang bilang simbolisme, ada macam-macam. Karena itu kan lahir dari ini orang. Kenapa muncul yang namanya isme itu? Karena kan penelitian ya kan, diteliti. Oh ini kok karyanya real, nyata. Maka muncul yang namanya realis. Oh ini kok nggak ada bentuknya, abstrak. Iya kan? Makanya
akhirnya muncullah abstrak. Siapa pertama melukis abstrak itu? Maka dicatat, dicari siapa berdasarkan tahun kan, siapa? Oh, ketemulah ini. Udah kok karyanya sangat ekspresif sekali, berarti ekspresionis. Siapa yang pertama gitu loh, ya kan? Maka dicarilah, peneliti itu mencari dan mereka susun. Oh, berarti dia yang pertama, maka dia dianggap sebagai orang yang pertama atau bapak ekspresionis kan gitu lah. Jadi itu fungsi untuk penelitian, maka dipikir-pikir, maka muncul yang namanya isme-isme tadi gitu. Itu sebetulnya. Baik lagi kalau misalnya aku nih Pak, melalui seni lukis ini konsep motherless itu menurut Bapak gimana? Apakah udah tepat dengan seni lukis ekspresionis gitu? Ya, saya kira gini, yang saya bilang tadi bahwa tema itu kan kekinian ya. Tema kekinian atau problem-problem yang memang terjadi saat ini di masyarakat ya, dengan berbagai latar belakangnya. Nah, tinggal mungkin lukisan kamu ini harus lebih dieksplor lagi, lebih dengan segala emosinya Pak. Jangan di ini sama dengan misalkan frame itu kan spandruk itu kan atau membatasi ini ukurannya berapa sih? Yang kotak 1 meter x 1 meter, yang rumah itu 1,4 atasnya. Kenapa nggak coba lebih gede misalkan? Kurang kayak gini. Oh, udah kegedean nih Pak. Justru kita bisa leluasa mengekspresikan itu gitu. Ini jujur ini pertama kali aku bikin yang segede ini gitu Pak. Oh gitu. Jadi, jadi nah coba ukuran 3 meter, 2 meter setengah. Kan satu roll kanvas itu 3 meter, kurang lebih 3 meter, 1 kali 4,5. Gitu. Coba aja, kita bisa lebih fresh untuk ini. Ya capek ya, banyak media, banyak alat, bahan yang kita pakai itu risiko gitu kan, karena formatnya gitu. Tapi apa yang kita sampaikan lebih tercurahkan secara maksimal gitu. Ya dalam lukis ukuran juga nggak begitu ini kan, tapi kan kita mengekspresikan gitu ya. Ada yang dengan ukuran kecil bisa terwakil ininya, tapi kan buat saya pribadi atau ini kalau ukuran kecil itu buat saya kayak gimana, kurang ini gitu loh, kurang serak aja gitu, kurang terwakili emosi saya. Makanya kalau saya pergi ngeket itu ya ukuran kertas gede-gede gitu, bahkan A3 itu rasanya udah terlalu kecil, A2 itu terlalu kecil, terlalu gede. Kanvas ini cuma nggak ada tempat, apa boleh buat gitu ya kan. Kalau ini misalkan galerinya gede, wah saya lebih gede-gede lagi, karena itu yang bisa mewakili emosi. Nah, kembali ke lukisan kamu harus bisa lebih eksplorasi lagi ini, baik medianya, termasuk ukuran, dan jangan di cepat-cepat dibingkai itu ukurannya. Coba kamu misalkan gini, ketika kamu melukis, kamu merenung, kira-kira dengan ukuran berapa yang akan saya pakai untuk mengungkapkan itu. Kamu pasti kan punya kanvas sudah siapin, iya kan? Siapin aja yang gede, yang sedang, yang kecil gitu kan. Nah, dengan tema ini yang saya ingin ungkapkan itu begitu banyak, maka saya butuh kanvas gede, iya kan? Pakai catnya apa gitu? Ya terserah, yang bisa mewakili itu, iya kan? Jadi kau lebih banyak merenung baik tema-tema yang ingin kamu ungkapkan dengan kesesuaian ukuran-ukuran itu. Jangan sampai kau ingin mengungkapkan sesuatu begitu banyak persoalan, tapi bingkainya jadi kecil, tidak terwakili. Atau bisa sebaliknya, kanvas gede tapi kamu bingung mau lukis apa. Aduh, kosong jadinya kan. Aduh. Jadi harus disesuaikan aja dengan ini kita, dengan emosi kita, kebutuhan batin kita gitu. Sambil juga ya tentunya dalam hal ini kita juga mempertimbangkan pemakaian bahan-bahan yang ya sesuai dengan kebutuhan kita lah ya. Kalau memang kita nggak butuh gede ya udah jangan ya. Dipaksain juga nanti kan nggak serak juga gitu. Dipaksain gede tapi kosong itu juga sama ya kan. Bahkan ada seorang seniman ketika dia melukis ukurannya kanvas misalnya 3 meter kayak gini, 2 meter ya. Tapi dia merasa nggak cukup. Akhirnya apa? Dia sampai di dinding ruang pameran dia ini gitu.
yang dia kan kenapa? Karena dia merasa nggak cukup emosinya terwakili. Akhirnya ada orang, saya nggak pakai kanvas, saya maunya melukis di kanvas. Nah itu, kayak itu. Jadi emosi kita sih lebih ini mewakili emosi kita. Harus pentingnya emosi lagi balik Iya. lagi gitu ya Pak ya. Kan imajinasi kita akan tercurahkan semua ketika emosinya juga ikut tercurahkan dengan media atau bahan yang cukup kan gitu kan. Sama aja dengan musik gitu kan. Maksudnya gitu. Ada yang orang cukup dengan gitar saja. Ketika dengan gitar harus ada elemen musik lain. Ditambahlah drum, ditambahlah ini, tambah ini. Makanya kalau musik kelas itu kok banyak sekali kan. Biolanya banyak. Kan itu kan memberikan satu ekspresi yang luar biasa gitu kan. Tiba-tiba ada suara ping, ada suara macam-macam kan, elemen-elemen musik suara itu kan bisa mewakili ekspresi dari penciptanya itu gitu. Termasuk tari ya, termasuk film apa segala macam. Karena nggak cukup kalau hanya gambar ini, tapi harus ada gambar-gambar yang mendukung lagi kan gitu. Termasuk karya sastra kan begitu kan. Kenapa tebal-tebal? Karena dia menulis itu imajinasinya jalan terus, emosinya jalan terus. Akhirnya sampai di mana titik dia selesai, udah selesai kan gitu kan. Bikin lagi yang baru, akhirnya tebel-tebel gitu kan. Ya udah begitu gitu. Tapi ada juga yang misalkan cukup hanya sekian halaman ya kan. Ada pertimbangan-pertimbangan lain ya kan. Itu lain lagi masalah. Jadi balik lagi ke lukisan Akbar. Dari tema Mandalos ini berarti udah masuk ke ranah lukis, gimana menurut ya, saya bilang bagus sekali kau angkat tema ini. Harapannya adalah bisa menjadi salah satu media penggugah gitu kan bagi yang melihat. Dan bagus kau angkat ini supaya bukan sekedar penggugah, supaya ada hal lain dalam sebuah karya itu mewakili dari apa yang terjadi saat ini gitu. Dari segi visualnya gitu udah mendukung. Itu saya bilang tadi, visualnya itu kan harus banyak pertimbangan juga. Ada yang dengan cukup minimal aja figur-figurnya, ada yang bicara yang lebih banyak elemen-elemennya, itu macam-macam. Bahkan ada yang gak usah pakai bentuk, yang abstrak itu kan. Ada yang ungkapkan dengan surrealisnya, dengan ininya, kan macam-macam itu kan. Nah, kembali ke karya kamu, buat saya pertahankan dengan cerita-cerita yang sederhana itu, tapi dia mengena dengan persoalan gitu. Untuk apa kamu banyak-banyak figur, tapi ternyata figur lain, elemen lain itu hanya berbicara secara komposisi, tapi kehilangan ruh dari apa yang ingin kamu sampaikan. Kayak gini deh, kalau kita center, pasti ada fokusnya kan ya. Kalau kaca ininya dibuka di dalam, kehilangan fokus. Terang tapi nggak fokus, iya kan? Banyak membias kan ininya kan, membias cahayanya. Nah, karya kamu ini, kamu fokus dengan persoalan itu, maka teruskan itu gitu. Bahkan harus lebih tegas lagi gitu. Cari persoalan-persoalan yang lebih dalam kutip lebih mainstream lagi dengan persoalan-persoalan itu. Karena cari dampak-dampak negatif yang bisa kamu ungkapkan dengan karya-karya kamu gitu, supaya orang bisa lebih menggugah gitu. Salah satu fungsi dari karya lukis kan adalah menjadi bahan perenungan ya kan, perenungan untuk bagi siapapun yang melihat kan gitu. Ya, harapan kita orang melihat karya kita ada sesuatu yang tersimpan dalam batin dia gitu. Iya, masalah nanti dia beli atau enggak itu urusan lain. Iya, Gitu kan. urusan belakangan. Rezeki aja. Jadi dari visual udah Ya, ya.
saya kan nggak melihat secara Iya. detail langsung ya. Iya. Kalau harusnya saya bisa lihat secara Iya, detail. tadi mau dibawa cuman tadi kan dari kampus juga Ya kan ditanyainnya. kalau gede gitu ya susah, ya kan. Aku pakai yang ini masih di roll, Pak. Oh gitu. Yang dua ini masih di roll, Oh, yang satu ini maksudnya udah gini. dipangkas. Kalau misalkan saya bisa lihat langsung yang secara detail kan mungkin akan beda ya Iya, dari benar. ini dari atau misalkan kalau misalkan kamu kirim ke saya fotonya tadi pagi atau Iya. kapan kamu kasih tahu saya itu kamu kirim fotonya ya saya bisa lihat gedein atau bisa lebih banyak melihat gitu kan ya. Saya kan tadi sepintas saja buat itu. Tapi menarik sih, menarik buat saya menarik karena menarik itu karena persoalan sosial kekinian yang kamu angkat. Kalau menurut Bapak, kayak secara teknis aku melukis nih, menurut Bapak yang sudah profesional. Ya, kalau saya lihat teknisnya, ya, saya harus bicara jujur bahwa kamu harus studi anatomi yang lebih baik lagi, proporsi, kemudian gestur yang baik lagi. Coba misalkan itu yang, ya itu. Nah itu kan kalau saya lihat kan secara anatomis, coba. Secara anatomis, gestur kan masih kaku, masih belum fleksibel, belum ini ya. Maka secara jujur saya katakan harus lebih banyak studi lagi. Lebih luas gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini, teknik itu tadi yang saya bilang kan, teknik itu kan hanya salah satu poin, ya kan. Tapi kalau kita nggak punya teknik yang cukup, bagaimana mungkin kita bisa mengungkapkan ini gitu? Apapun tekniknya ya, apapun itu. Bahkan misalkan bikin garis satu garis, tarikan garis saja kalau nggak punya teknik untuk mencari garis, akhirnya garis itu juga jadi gak enak lihat, kan gitu kan, tanpa mana jadinya. Tapi kalau udah punya teknik yang ini, bisa langsung gitu, ya kan. Nah, kemudian yang misalkan yang nih, yang di gambar tadi coba. Nah, ini kan kalau kamu misalkan anatominya atau misalkan proporsinya, terus gesturnya bisa kamu lebih olah lagi atau kamu studi lagi, dia akan bisa, kan dia ini dalam keadaan kebatin ya istilahnya ya. Artinya ketika kamu bikin bagaimana gestur orang yang sedang menderita secara batin, pasti nggak kuat, pasti lemas gitu, apa kan gitu. Dan dalam keadaan lemas itu putus asa dia menuliskan kata-kata di tembok itu. Jadi biar orang merasakan penderitaan itu dalam gestur itu, dalam gestur si figurnya tadi itu. Termasuk yang berdiri itu pakai wig tadi, ya kan? Itu kan kolase ya atau Xmedia kan gitu kan. Kalau saya lihat, nah ini anak-anak usia berapa? SD. Nah, kira-kira secara proporsi anak SD sesuai nggak gitu loh? Ya kan? Kalau saya bilang ini bukan anak SD lagi, dia udah dewasa gitu. Karena secara ya ada juga sih anak SD yang kayak orang dewasa secara fisik, tapi kan secara studi anatomi kita, kalau anak SD itu kan usianya segitu pasti secara struktur anatominya kan pasti akan beda dengan orang dewasa kan gitu. Nah itu. Tapi kebetulan saya juga modelnya anak SD kok, Pak. Iya, makanya ketika model tapi kau aplikasikan model ke kanvas kamu bisa jadi anak SMP kan gitu kan. Nah, itu. Makanya saya bilang tadi lebih banyak studi anatomi, studi gestur, itu lihat langsung. Apalagi lihat langsung, ya kan? Misalnya dia duduk kayak gitu, gimana gesturnya gitu, biar orang juga ngeliat duduk santai atau gimana kan? Orang duduk santai dengan duduk serius beda ya. Kayak duduk sambil ngantuk dengan duduk sambil tegang itu beda kan gitu kan? Karena gestur itu akan tercermin di situ gitu. Menurut Bapak, ekspresionis ini udah bener belum buat ngungkapin isu motherless? Saya lihat ini bahkan bukan ekspresionis. Bukan. Kalau saya lihat ini justru seperti surrealis ya. Karena
di situ nggak ada ekspresi-ekspresi yang meletup-meletup kan, misalnya gitu ya. Kalau ekspresionis kan lebih kepada ungkapan yang spontan gitu, ekspresif ya gitu. Nah, itu. Bahkan surrealis pun ada yang seperti itu sebenarnya ya. Cuma kan saya lihat karya kamu bukan ekspresi, saya melihat lebih kepada surrealis gitu. Cuma hati-hati terjebak ilustratif. Ya karena kamu kan ingin menceritakan sesuatu, iya kan? Dengan figur-figur itu akhirnya semacam figur itu hanya objek lengkap dari kisah-kisah ini gitu loh, iya kan? Makanya saya bilang tadi, kamu lebih explore aja, lebih curahkan aja secara spontan. Kalau kamu bilang ekspresinya spontan aja, jadi jangan ditahan-tahan gitu. Aku langsung aja. Jadi menurut Bapak nih, secara Bapak yang melihat lukisan aku secara keseluruhan lah. Ya. Menurut Bapak karya 1, 2, 3 tuh gimana? Ya saya bilang tadi kalau disuruh pilih, saya lebih yang anak menggambar ini. Ya karena di situ ada kisah yang seperti tanpa tepi ya, dengan alam yang begitu ini. Dan yang kedua itu di kamar ya, kamar dia mengungkapkan segala keluh kesahnya dengan coretan di kamar itu kan. Catatan-catatan di tembok itu kan juga bagian dari pikiran ini kan. Kalau orang ngaco dia akan nulis yang ngaco juga kan gitu. Karena itu hanya mengungkapkan. Kalau yang ketiga itu saya masih melihat seperti menghafal ini gitu, ya kan. Cuma karena bentuknya ini seolah-olah itu ada sesuatu yang baru, padahal itu kan biasa aja gitu, ya kan. Itu kanvasnya begini kan, bukan segi empat tapi dibikin kayak rumah gitu. Kenapa enggak kanvasnya aja langsung gitu? Iya kan, supaya warna hijau itu ini kan warna hijau ini kan bagian dari kanvas atau kanvasnya? Oh ini kanvasnya rumah Pak. Oh, kanvas ini saya masih tempel ya, di dinding. Dan belum di spanduk. Kalau di situ mungkin ada elemen visual yang lain, mungkin bisa akan lebih menarik ya ininya. Katakan misalkan lampu atau misalkan lilin atau apa gitu kan, mungkin bisa lebih terwakili ya cahaya tadi gitu. Jadi nggak plong cahaya dari luar gitu ya. Betul. Saya menarik itu yang lukis itu gitu. Makanya tadi saya bilang ini gambarnya apa gitu. Oh ternyata ibu. Saya kira dia sedang bermain di tepi pantai dengan main kayak lompat-lompat, bermain anak-anak gitu kan. Tapi ternyata dia tidur sambil menggambarkan ibunya. Itu buat saya luar biasa karena ada kisah yang tak bertepi di situ tentang persoalan dia dengan ibunya gitu, ibu. Yang terakhir mungkin Bapak akan saran atau pendapat Bapak untuk kedepannya? Ya. Saran saya pertama tadi perbanyak latihan secara skill, teknik ya, supaya apa yang ingin kamu sampaikan dengan style yang masih figuratif seperti itu bisa terwakili. Yang kedua, coba mengolah warna lagi dengan betul-betul warna itu bukan hafalan atau warna itu bukan sekedar tampilan, tapi warna itu adalah warna jiwa kita. Yang ketiga adalah perbanyak merenung, melihat persoalan, merenung, terus dari renungan-renungan itu kamu bisa mendapatkan poin-poin apa yang ingin kamu sampaikan gitu ya kan. Karena pasti setiap renungan itu akan ada satu permasalahan yang ingin kita sampaikan. Terus ya perbanyak berkarya gitu. Itu ya. Ya aku berkarya karena juga kan. Memang ya pelukis ya kerjanya berkarya gitu. Karya sampai ribuan, belum lagi di dalam satu udah nggak tahu itu tuh. Sampai saya nggak tahu di mana tempatnya. Karena orang berkarya aja gitu. Terus
ada ribuan nih, belum di dalam, belum di gudang. Saya udah nggak tahu di mana tempatnya gitu. Oh, udah saya simpan, udah banyak yang rusak, yang apa, ya udahlah, yang penting kita udah berkarya, itu proses alam aja gitu. Terus karena dengan banyak berkarya kita akan banyak hal yang kita bisa ungkapkan. Terus buka karya kamu kepada publik, entah itu pameran ya di ruang pameran, atau sekarang ruang pameran mahal misalkan, atau kita bisa secara online misalkan, ya bikin pameran online tunggal aja gitu loh, kamu bikin sendiri secara tunggal dan kamu publish di YouTube ya, atau di apa, dan itu orang nonton dan pasti ada yang komen gitu, ya kan? Saya pun begitu. Masa COVID itu banyak teman-teman yang aduh gimana nih kita nggak bisa berkarya, nggak bisa pameran. Saya mau pameran waktu itu di Gedung Sarina, tapi begitu ada COVID batal semua kan. Tapi kan saya nggak putus asa, saya cari cara untuk saya bisa pameran. Saya carilah aplikasi, ya dengan yang saya bisa aja. Mulai saya pameran tunggal secara online. Sampai kedua, ketiga, sampai kelima. Setelah itu, ya udah, saya berkarya lagi, saya nggak teruskan, ya kan. Terus saya masuk ke grup-grup mancanegara. Gitu. Biarkan aja mata dunia menilai karya kita. Biarin aja mereka, apapun mereka komen, terserah mereka. Jadi itu cara kita berkomunikasi dengan sesama seniman atau masyarakat dunia gitu. Karena mereka kirimin sertifikat atau apa, ya udah itu kan bagian dari bagian dari komunikasi kita kan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia kasih sertifikat aja gitu. Apapun bentuk sertifikatnya, ya udah, yang penting ini. Terus nanti bulan besok saya kirim lagi di grup ini kan, biasanya itu sebulan satu gitu kan. Karena kan banyak itu, ribuan gitu. Jadi satu karya kita dilihat oleh ribuan orang-orang di luar sana gitu. Ya kalau orang-orang di sekitar kita nggak mau lihat, udah biarin aja mata dunia di luar sana gitu. Jadi jangan segan-segan menunjukkan karya kita. Apapun tanggapan orang silakan aja, karena itu bebas orang menilai. Dia mau bilang bagus kayak, mau bilang jelek kayak, mau bilang ini itu nggak apa-apa, karena itu bagian dari masukan buat kita semua. Itu kan tambahan ilmu yang mungkin kita nggak dapat di ruang pamer gitu kan, di ruang kelas ya kan, tapi justru dapat dari orang-orang yang melihat karya kita. Dia bilang jelek, ya kalau kau bisa tanya jelek apanya ya, boleh dijelasin nggak? Iya kan? Kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Kan kita juga nggak bisa paksa orang untuk memberikan ini kan. Yang penting kita mau menunjukkan karya. Gitu. Terus aja, terus. Kita berkarya mungkin. Ingat bahwa dari sekian juta mata yang melihat karya kita, bisa jadi ada satu pasang mata yang melihat dengan sisi yang berbeda. Gitu. Ya kan? Orang masa sih dari sekian juta mata melihat karya nggak ada yang punya respon baik, ya kan? Ya syukur-syukur kalau dari sekian juta ada satu pasang mata melihat dari sisi berbeda dan juga dia mau mengkoleksi, kan gitu kan? Itu lain lagi itunya, ya kan? Tapi kalau kita nggak pernah perlihatkan, ya susah gitu. Nah sekarang kan banyak ya pameran kelompok, pameran ini kan dulu kan itu ada itu. Cuma saya memilih untuk berkarya dan lebih publish kepada yang jual aja, lebih murah. Iya kan? Dan orang bisa melihat lebih banyak kan, gitu kan? Di YouTube banyak, saya di Facebook, ya kan? Di Facebook saya masih aktif juga. Masih aktif gitu. Saya lihat apa komentarnya, dan dari komentar itu kan menjadi spirit kita juga untuk ini ya, apapun komentarnya, jadi spirit kita untuk terus berkarya gitu.